Halo anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian masih tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Pada kesempatan kali ini, Bu Karissa ingin bertanya kepada kalian. Siapakah yang mengenal sosok Bapak Habibie? Ya, betul sekali. Bapak Habibie adalah presiden kita yang keberapa, anak? Ketiga. Nah, sekarang mari kita mempelajari bersama siapakah sosok Bapak Habibie dengan membaca cerita berikut ini. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1.000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie terus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Dr. Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang asing yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia dan bersumber utama dari bahasa, yaitu dari kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku biasanya digunakan untuk kalimat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata.
Jika kata baku digunakan menurut kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan suatu kata bisa disebut dengan kata baku, tidak baku jika kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata tidak baku bukan hanya timbul karena salah dalam penulisan, tetapi bisa juga dikarenakan pengucapan karena salah pengucapan yang salah dan penyusunan kalimat yang tidak benar. Biasanya kata tidak baku muncul dalam bahasa sehari-hari. Bapak Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya transportasi udara. Selain penemuan transportasi, banyak juga penemuan di bidang komunikasi. Kalian pasti pernah menyaksikan televisi ataupun mendengar radio. Di sana, kita bisa mendengarkan berbagai jenis musik. Nah, sekarang anak-anak, kita akan berlatih kembali memainkan alat musik. Nah, sebelum kalian mencoba memainkan alat musik, silahkan kalian persiapkan dulu pianikanya dari rumah ya anak-anak. Sebelum kalian mengenal apa itu interval nada, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan atau berjenjang seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, perhatikan tangga nada di layar tersebut. Nada do biasanya disimbolkan dengan angka 1. Dan untuk angka 2 adalah re, angka 3 adalah mi, angka 4 adalah fa, angka 5 adalah so, angka 6 la, dan angka 7 adalah si. Anak-anak, mari kita berlatih memainkan alat musik sesuai dengan interval nadanya. Kita mulai dengan nada do. Nadanya naik anak-anak. Sekarang kita coba unjuk yang turun. Sekarang anak-anak mencoba memainkan alat musik. Mari kita tahu apa yang dimaksud dengan interval nada. Interval nada adalah jarak nada satu ke nada lainnya. Jadi contohnya misalnya dari do ke re ke mi, itu lain. Mengapa nada do ke re lebih tinggi dari nada do, atau nada do lebih rendah dari nada mi? Nah, ini semua karena ada interval nadanya. Jadi interval nada adalah jarak nada satu ke nada lainnya. Setelah anak-anak memainkan pianika kalian, sekarang mari kita cari tahu apa itu yang dimaksud dengan interval nada. Interval nada adalah jarak nada satu ke nada lainnya. Misalnya, dari do ke re, kemudian re ke mi, dan seterusnya. Di mana
nada do itu adalah lebih rendah daripada nada re. Dan nada re itu lebih tinggi dari nada do. Hal ini terjadi karena adanya interval nada. Jadi interval nada tadi adalah jarak nada satu ke nada lainnya. Anak-anakku, setelah ini tadi kalian belajar tentang teks eksklamasi, yaitu tentang meletakkan Bapak Habibie. Kemudian kalian juga sudah mempelajari tentang interval nada dengan alat musik. Sekarang coba kalian renungkan. Tekun, kerja keras, dan pantang menyerah adalah modal utama untuk menjadi seorang penemu. Sudahkah kamu disiplin mengerjakan tugas-tugas dengan tekun? Sudahkah kamu bekerja keras untuk menemukan jawaban dari beragam masalah saat mengerjakan tugas-tugas? Sudahkah kamu berpendirian teguh dan pantang menyerah saat beberapa kali berlatih memainkan alat musik? Sampai di sini dulu anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan belajar kembali pada esok hari. Semangat anak-anakku semua!